Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Silvi Novianti, NIM 2013017. Di sini saya akan menjelaskan tentang parasitologi. Pengertian dari parasitologi adalah berasal dari kata parasitos yang artinya organisme yang mengambil makanan dari orang lain ataupun dari tempat yang ditempatinya, dan logos yang artinya ilmu. Jadi parasitologi adalah ilmu yang mempelajari tentang organisme-organisme yang hidupnya sementara atau tetap di dalamnya atau di permukaan organisme lain yang dihinggapi untuk mengambil makanan sebagian atau seluruhnya dari organisme itu. Kedua, ada pembagian parasit. Parasit dibagi menjadi dua, yaitu ada parasit tumbuhan dan parasit hewan. Parasit tumbuhan disebut dengan fitoparasit yang terdiri dari jamur dan bakteri. Jamur yang bersifat heterotop, eukariotik, dan tidak berklorofil. Sedangkan bakteri itu tidak memiliki membran inti sel ya. Dan ada parasit hewan yang disebut zooparasit yang terdiri dari protozoa. Protozoa itu hewan yang bersel tunggal berinti sejati eukariotik. Contohnya Entamoeba histophthia dan Trochomas vaginalis, dan ada juga Plasmodium sp. Dan terdiri dari metazoa. Mereka ini adalah organisme yang bersel banyak atau multiseluler tanpa spons, yaitu contohnya Heminthes dan Anthopoda. Ada juga Spirochaeta dan virus. Spirochaeta adalah bakteri gram negatif berbentuk ramping dan berlekuk-lekuk, sedangkan virus adalah organisme yang bereproduksi di dalam sel inang. Hidup parasit. Kepentingan mempelajari daur hidup parasit pada manusia adalah untuk mengetahui stadium dalam daur hidup parasit yang dipakai untuk kepentingan diagnosis. Jadi kalau misalnya kita menentukan diagnosis pasien kita sakit apa dan terkena parasit apa, jadi kita harus mempelajari dulu tentang daur hidup parasit. Ada juga menurut sifat hidupnya. Parasit dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama ada menurut tempat hidupnya, yaitu kesatu ada ektoparasit. Parasit ini yang hidupnya di permukaan hopes, contohnya Pedipulus capitis. Dan yang kedua ada endoparasit. Parasit yang hidupnya pada organ di dalam hopes, contohnya Enterobius vermicularis. Menurut akan keperluan hospes, yang pertama ada hospes obligat, yaitu parasit yang selalu menentukan hospes akan mati jika tidak ada hospesnya, contohnya cacing di perut. Dan yang kedua ada parasit fakulatif. Parasit yang hidup dengan mengambil makanan pada hospes tertentu, tetapi juga dapat hidup tanpa hospes, yaitu contohnya nyamuk. Dan ada juga menurut jenis hospes yang dihanggapi, yaitu ada parasit monokosen, parasit yang tinggal pada satu jenis hospes, contohnya Ascaris lumbricoides. Dan yang kedua ada parasit polexien, yaitu parasit yang ditemukan pada lebih dari satu jenis hospes, contohnya Toxoplasma gondii. Dan ada juga menurut lamanya hidup pada hospes. Yang pertama ada parasit permanen, parasit yang menetap pada hospes tertentu, contohnya Ascaris lumbricoides. Dan yang kedua ada juga parasit temporer, parasit yang sewaktu-waktu menghadapi hospesnya, contohnya sengkenit dan nyamuk. Ternyata hospes atau yang biasa disebut dengan inang dibagi menjadi 4 macam hospes. Yang pertama ada hospes definitif, yaitu hospes tempat parasit hidup, tumbuh menjadi dewasa dan berkembang biak secara sekual. Dan yang kedua ada hospes perantara, hospes tempat parasit tumbuh menjadi bentuk infektif yang siap ditularkan ke manusia. Dan yang ketiga ada hospes reservoir, yaitu hewan yang mengandung parasit dan merupakan sumber infeksi bagi manusia. Dan yang keempat ada hospes paraktenik, yaitu hewan yang mengandung stadium infektif parasit tanpa menjadi dewasa dan stadium
Ini akan dewasa jika ditularkan pada hospes definitif. Dan ada juga taksonomi parasit, yaitu cara penulisan nama parasit diatur dalam International Code of Surgical Nomenclature. Tiap parasit digolongkan ke dalam spesies, genus, family, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Dan ada juga pemberian nama parasit diatur dalam sistem binomial, yaitu sistem dua nama, genus dan spesies. Contohnya Ascaris lumbricoides. Contoh klasifikasi taksonomi nematoda, yaitu spesies, genus, family, ordo, kelas, filum, dan kingdom. Dari kelas ada nematoda, subkelas ada Sequenentia, dan ordo ada Enopolida, Oxyurida, dan Filarida. Superfamily ada Filaroidea, Thelazoidea, dan Oxyuriidea. Genus dan spesies ada Thelesia sp. Oxyurus vermicularis. Dan hermitologi yaitu ada Nematamines, kelas nematoda ada usus dan jaringan. Platyheminthes yaitu ada paru-paru lungflux, usus intestinal lungflux, darah blood flux, hati liver flux. Hermitologi yaitu nematoda usus ada Ascaris lumbricoides, Toxocarecanis, Toxocarecati. Dan nematoda jaringan yaitu ada Brugia malai, Brugia timori, Loa loa, dan Manzonella ozarti. Nematoda usus, cara infeksi secara langsung yaitu Oxyuris vermicularis, Tricularis, Trichiura. Dan yang kedua ada modifikasi tipe langsung yaitu Ascaris lumbricoides. Dan yang ketiga ada penetrasi kulit yaitu Ankyclostoma duodenale dan Necator americanus. Secara langsung dalam hal cacing, dewasa langsung tumbuh dari telur cacing begitu sampai dalam taktus intensial. Siklus hidup dari telur menetap dalam usus lalu menjadi cacing dewasa tanpa bermigrasi. Contoh parasitnya Trichiura dan Oxyurus vermicularis. Modifikasi dari tipe langsung yaitu telur cacing berembrio masuk dalam intestinum, menetas menjadi larva filarform, menembus dinding intestinum dan masuk melalui dalam aliran darah, masuk dalam siklus paru, terus tertelan dan dewasa dalam intestinum, contohnya Ascaris lumbricoides. Tipe penetrasi kulit, telur menetap di tanah, berkembang dari larva menjadi larva filarform, soil menembus pori-pori kulit manusia, creeping on ground edge, pembuluh darah, siklus paru, tertelan, dewasa dalam usus. Contohnya yaitu Ankyclostoma duodenale dan Necator americanus. Siklus paru yaitu larva fliform dalam aliran darah jantung. Lalu ke paru-paru, sindrom liver, terus ke saluran pernapasan atas, terus tertelan sampai dewasa dalam usus besar. Ada juga dermatoda darah yaitu hospes dan nama penyakitnya. Ada 3 spesies, yang pertama ada Stosoma japonicum, dan yang kedua ada Stosoma mansoni, dan yang ketiga ada Stosoma haematobium. Ada juga hospes definitif yaitu manusia, dan ada hospes perantara yaitu binatang, dan ada juga morfologi dan daur ulang. Siklus hidup, yang pertama ada dermatoda darah dan usus, menjadi miracidium, menjadi spor kista, dan menjadi redia anak, menjadi redia induk, menjadi serkaria, dan menjadi metaserkaria. Bentuk infektifnya menjadi metasekraria.
Dan ada juga Dermatoda hati dan paru menjadi Mirasedium, Sporkista 1 dan menjadi Sporkista 2 dan menjadi Serkaria. Bentuk infektifnya Serkaria. Terima kasih, mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kita saling belajar. Semoga ilmu ini bermanfaat untuk saya dan untuk kalian. Saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.